Konflik panas penuh gonjang-ganjing antara keluarga Haji Faisal dan Dodi Sudrajat semakin meluas. Dan kemarin, Sunan Kalijaga yang belum lama diketahui ada di pihak Dodi membuat keputusan mengejutkan, yakni mengundurkan diri menjadi kuasa hukum Dodi Sudrajat setelah bertemu dan meminta maaf pada Haji Faisal. Lalu, apa alasan Sunan Kalijaga mundur sebagai pengacara Dodi? Memang, kasus yang bermula dari polemik hak perwalian Galaskai pasca kematian orang tuanya kini bagai bola liar yang semakin meluas kemana-mana. Kemarin, Dodi dilaporkan ke polisi, sementara Marisha Icha dan Emma Waroka yang selama ini diketahui kerap membela almarhumah Vanessa melaporkan Tiara Marlin atas pencemaran nama baik. Polemik yang berkepanjangan sesungguhnya bermula dari pengajuan hak perwalian Galaskai Andriansyah. Pihak Dodi dan Faisal sama-sama menginginkan hak perwalian. Benarkah agar terjadi mediasi, Haji Faisal pun berbesar hati fase mediasi diperpanjang hingga 2 pekan mendatang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dan akhirnya Sunan Kalijaga mengundurkan diri sebagai pengacara Dodi Sudrajat. Keputusan itu diambil dalam waktu singkat sejak ia muncul mendampingi Dodi yang saat itu meradang melihat video cucunya ketakutan mendengar nama Dodot disebut untuk menakut-nakuti. Hanya dalam hitungan hari sejak kemunculan pertamanya, Sunan kini balik badan meninggalkan Dodi. Sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Sunan bertemu Haji Faisal dan istri untuk meminta maaf secara langsung kepada orang tua Bibi Andriansyah itu. Lantas apa alasan Sunan Kalijaga mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Dodi Sudrajat? Bagaimana reaksi Dodi atas pengunduran diri Sunan Kalijaga? Tadi siang pada jam 11 lebih 28 menit hari ini saya menyampaikan, saya tadi minta waktu sama Pak Dodi, tapi Pak Dodi tidak ada waktu untuk berjumpa dengan kami, sehingga ya bersama melalui via WA sementara saya menyampaikan pengunduran diri saya. Saya sampaikan di sini, bersama ini saya menyatakan pengunduran diri selaku penasihat hukum Bapak Dodi R. Sudrajat. Ya. Adapun surat pengunduran diri dan pencabutan kuasa resmi akan kami kirimkan ke kantor hukum Bapak Milano SHMH. Terima kasih. Alhamdulillah beliau juga sudah jawab, ada jawabannya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Sunan Kalijaga, dengan adanya pernyataan pengunduran diri Bang Sunan selaku penasihat hukum saya, bersama ini saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan hukum yang Bang Sunan berikan kepada saya. Dan selama Bang Sunan menjadi kuasa hukum saya, dengan ini saya meminta maaf jika ada salah, baik sikap maupun perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bang Sunan. Dan saya juga meminta maaf atas situasi yang tidak nyaman untuk Bang Sunan dan keluarga akibat Bang Sunan menjadi kuasa hukum saya. Semoga hubungan baik yang sudah kita jalin bersama tidak memutuskan silaturahmi antara Bang Sunan dan saya,
sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Sunan Kalijaga. Dari kami yang pasti hubungan kami selaku tim kuasa hukum dan klien Pak Dodi sudah berakhir dan sudah sama-sama kita sepakati ya, dengan berakhirnya dengan baik ya. Tidak ada perseteruan antara kami, antara saya dan Pak Dodi dan kami. Artinya tadi sudah sama-sama teman-teman di sini melihat bahwa hubungan silaturahmi kami tetap kami jaga. Saya pribadi dan Pak Erik di sini bekerja itu bukan hanya ya karena diberikan kuasa atau diberikan imbalan jasa hukum. Selayaknya semua orang yang bekerja pastilah mendapatkan imbalan ya, tapi kami juga mengedepankan yang namanya hati nurani. Ketika sesuatu persoalan atau perkara yang kami tangani dan kami rasa itu sudah tidak bersesuaian dengan hati nurani kami, maka kami tidak perlu waktu lama-lama untuk mengambil sikap ya. Dan dalam hal ini, bersama ini kami juga menyampaikan bahwa per tanggal hari ini saya, kantor hukum Sunan Kalijaga dan rekan bersama rekan saya Pak Erik Kertanegara sudah menyatakan tadi untuk mengundurkan diri. Hari ini dia mengundurkan diri, saya dengar tadi. Saya yakin dan percaya mungkin Bang Sunan setelah dia melihat dan membaca ya dan mendengar, mungkin dia merasa kasus ini dia berada di posisi yang kurang tepat menurut saya. Posisi dia berdiri kurang tepat dan kasus ini mungkin tidak sesuai dengan hati nuraninya untuk dilanjutkan. Mungkin dia merasa ini bukan tidak tepat nih saya lanjutkan. Mungkin itu perasaan saya, sehingga dia dengan logowo mundur diri. Memang sejak muncul mendampingi Dodi Sudrajat, Sunan Kalijaga mendapat serangan hebat dari netizen. Titik serangan terutama karena ia dianggap tidak jeli meneliti video lama yang dipermasalahkan Dodi. Di dalam video tersebut, terlihat Bibi sedang menakuti Gala dengan topeng. Dari video main-main antara anak dan ayah itulah muncul video editan yang dianggap mendiskreditkan Dodi Sudrajat. Sebelumnya kan aku banyak teleponan sama Bang Sunan. Aku tanya, kenapa abang pakai gini? Ya gimana ya? Dia juga merasa kayak di prank kali ya. Gue salah juga, gue nggak mempelajari dulu gitu. Nggak tahu. Makanya sempet pas tahu aslinya itu ternyata adalah Mas Bibi. Buat saya hujatan yang saya terima itu saya hadapi dengan senyum. Kenapa? Karena kan tidak semua orang tahu, tidak semua masyarakat atau netizen tahu niat baik saya dalam peristiwa ini. Saya tidak berpikir seperti itu ya. Saya tidak berpikir bahwa Pak Dodi klien saya, khususnya orang yang saya bantu, mau menyudutkan atau menjebak saya. Tapi mungkin saja ya saya terpancing emosi melihat video apa yang disampaikan di samping saya oleh Pak Dodi melalui gadgetnya, oleh handphonenya ya. Nah di situ saya cuma betul-betul memikirkan ini tidak baik untuk anak-anak kecil dan tidak baik untuk masyarakat. Dalam rentang cepat, Sunan Kalijaga memutuskan meninggalkan Dodi Sudrajat. Ia mundur sebagai pengacara setelah bertemu dan meminta maaf pada Haji Faisal. Dan kemarin, Dodi Sudrajat dilaporkan ke polisi atas kasus pencemaran nama baik. Siapa yang melaporkan Dodi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Publik masih dikejutkan dengan keputusan Sunan Kalijaga mundur menjadi kuasa hukum Dodi Sudrajat. Sementara itu, kemarin di Polda Metro Jaya ada perkembangan mengejutkan. Dodi Sudrajat dilaporkan ke polisi. Laporan itu dilakukan oleh Muhammad Rofi dengan terlapor Dodi Sudrajat. Lantas apa alasan Muhammad Rofi melaporkan Dodi Sudrajat ke polisi? Jadi saya melaporkan Pak Dodi Sudrajat, itu korbannya saya sendiri. Jadi kemarin saya bikin video, kenapa sih Pak Dodi ini kok tidak menjadi manusia yang kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, yaitu bertobat. Nah akhirnya spontan saya kebetulan di counter HP, lalu saya bikin video. Nah bikin videonya untuk Pak Dodi yang terhormat, jika Anda mengurungkan niat untuk membongkar makam almarhumah Vanessa, karena beliau ini orang baik ya, di akhir hayatnya Masya Allah semua berduka. Nah ternyata video saya itu disalahartikan gitu loh. Saya maunya kalau Anda mau menghentikan rencana pembongkaran makam, maka saya akan berikan Samsung Z Fold 3. Itu serius itu. Ternyata video saya itu di moon screen, kemudian dimasukkan Instagramnya dia, dan ada tulisan, jangankan HP, pabrik Samsungnya saja saya akan menolak. Dan yang paling menyedihkan adalah kebaikan ketulusan saya itu dikatain biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Saya jauh-jauh dari Kediri, Jawa Timur, penjual nasi rawon bidadari, tapi ini demi kehormatan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak boleh diceritakan sedikit pun kejelekannya. Di saat Muhammad Rofi melaporkan Dodi Sudrajat, pada waktu bersamaan Marisha Icha dan Emma Waroka juga membuat laporan polisi. Keduanya melaporkan Tiara Marlin yang lewat konten-kontennya selama ini diduga menjelek-jelekan keluarga Haji Faisal. Bagi Icha, perilaku yang ditunjukkan Tiara Marlin sudah berlebihan sehingga harus diberi teguran keras lewat laporan polisi. Sebab berbagai upaya lunak, mulai dari menegur lisan hingga mengirimkan pesan khusus, tidak membuat Tiara Marlin meredakan serangannya terhadap keluarga Haji Faisal. Tadinya saya melihat ini kan yang saya laporkan atas nama TM ya. Boleh nama lengkap nggak sih? Boleh, Udah sebut ya, Tiara Marlin. Tadinya saya cuek aja gitu dengan apapun yang dia siarkan live gitu ya. Tapi setelah saya mendapat banyak banget dari teman-teman netizen, dari TikTok, mau dari Instagram, dari mana-mana, dan juga saya ada ketemu 2 video yang sangat gamblang menyebutkan nama Vanessa Angel, Bibi dan Gala, di mana Tiara Marlin ini memfitnah dengan mengatakan Vanessa sudah hamil 5 bulan, lalu ya pada saat menikah itu setengah mengandung 5 bulan, lalu juga Gala itu gak tahu siapa bapaknya. Ya, di situ saya sangat merasa, dan banyak sekali teman-teman netizen yang DM untuk mengambil tindakan, sehingga saya pada hari ini juga dengan bantuan nanti abang ya melaporkan Tiara Marlin atas ujaran pencemaran nama baik, fitnah, terus dengan sengaja menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan keresahan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kalau saya kemarin itu kan saya sudah menghubungi baik-baik. Pertama kali itu Tiara Marlin datang ke rumah Pak Faisal. Saya yang notabene saya sudah tahu bahwa orang itu pertama kali yang saya tahu orang yang menjelek-jelekan keluarga Pak Faisal.
lalu menjelek-jelekan Fuji, membawa-bawa donasi yang dimana donasi itu kan saya yang buat. Iya. Jadi ya menurut saya pada saat dia datang saya agak worry dong. Nah setelah itu saya datang, dia kameranya sudah standby terus ngobrol sama Pak Faisal. Pak Faisal kan memang mungkin terlalu polos, ya dia pikir ya cuma video-video biasa. Saya langsung tegur, "Wah, ini ada konten nih, udah izin belum?" "Oh Iya. enggak kok, ini cuma video-video biasa." Saya naik, sama Fuji turun, karena Fuji tidak mau menegur dia. Menurut aku wajar, karena omongan dia di media sangatlah tidak pantas untuk disampaikan, dimana dia tidak mengenal almarhum dan almarhumah, apalagi keluarganya. Dia melontarkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas. Nah Fuji tidak mau salim sama dia, ya kan. Nah setelah itu saya duduk sama Fuji, saya duduk sama Tiara Marlin, saya ngomongin baik-baik. Kenapa Mbak datang ke sini lalu memvideokan? Itu tidak, etikanya tidak baik. Saya bilang kan gitu. Nah setelah itu ya udah, dia merasa ya dia datang mau baik-baik ke sini. Kalau mau baik-baik tanpa kamera, kenapa divideoin? Mana sini handphonenya? Saya delete ya. Iya. Uji juga semuanya cek dong, di delete. Saya marahin, kenapa Mbak berstatement seperti ini? Padahal Mbak kan belum ngobrol sama kita, baru dari pihak sana. Jangan menggiring opini publik, saya bilang gitu. Nah ya udah, akhirnya setelah itu dia minta maaf, dia pulang, dia bilang mau mengklirkan itu. Terus-terusan posting, berarti kan saya nggak tahu maunya apa. Saya bawa ke jalur hukum. Iya. Di Mbak Emma lah sebagai orang yang Melaporkan ya. melaporkan. Dodi Sudrajat dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Juga Tiara Marlin yang lewat konten-kontennya diduga banyak menjelekan keluarga Haji Faisal. Lantas, benarkah agar terjadi mediasi, Haji Faisal pun berbesar hati fase mediasi diperpanjang hingga 2 pekan mendatang? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Haji Faisal sejatinya sangat menginginkan perseteruannya dengan Dodi Sudrajat selesai secara damai. Ia selalu membuka ruang musyawarah kepada besannya itu. Bersamaan dengan hal tersebut, sidang hak perwalian Gala yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat memberi kesempatan lebih panjang untuk mediasi. Hakim mediator menyiapkan waktu 2 pekan untuk perpanjangan mediasi. Lalu apa persiapan Haji Faisal untuk menghadapi sidang lanjutan permohonan perwalian Gala? Sebenarnya sidang besok tidak ada persiapan saya. Kenapa? Karena saya tadi kemarin ditelepon oleh pihak mediasi, Pak Haji, apakah nggak akan diperpanjang masa mediasi? Kalau memang diperlukan diperpanjang, perpanjang. Saya siap. Jadi diperpanjang ya Pak Haji. Oke, saya siap diperpanjang. Saya bicara sama pengacara saya, Pak, kita perpanjang mediasi. Ya nggak apa-apa Pak Haji katanya. Ya berarti kloplah saya dengan pihak pengacara saya, maka mediasi diperpanjang. Jadi besok hanya ada surat besok dari pihak mediasi, itu yang akan dibawa ke dalam pihak pihak ke ruangan pengadilan, diserahkan itu, ya udah selesai. Cuman itu aja. Jadi nggak ada sidang besok, diperpanjang 2 minggu. 2 minggu. Jadi kalau dia ada ide untuk memediasi, saya terima. Oh mau di luar pengadilan, alangkah baiknya di luar pengadilan. Kita hanya tinggal kita buat, kalau umpamanya dia mau bagaimana kesepakatan kita, nanti kita bawa juga ke pengadilan. Kita nggak bisa cabut ke kasus kita di pengadilan. Jadi kita tinggal hanya ketok palu di pengadilan. Jadi mau di luar pengadilan tidak ada masalah itu. Toh akan dibawa juga ke sana. Nah, itu. Jadi saya setuju aja saya itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya,
dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.